Halo dosen dan teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Nima Deswastini, NIM 85500 dan 519 ya. Ini ya organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu makanan masuk ke mulut, terus ke kerongkongan ada gerakan peristaltik. Ya, dari kerongkongan dia makanan itu masuk ke dalam lambung, di mana makanan yang sudah halus bercampur dengan enzim dengan HCl ya. Sudah menjadi bubur, masuk ke usus halus ya. Setelah di usus halus masuk ke usus besar. Setelah menjadi fesesnya akan disimpan di dalam rektum. Setelah itu feses akan dikeluarkan melalui anus, di mana organ-organ dalam pencernaan tersebut akan dijelaskan di bagian berikutnya. Terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan itu apa artinya ya, atau pengertian pencernaan ya. Pencernaan makanan adalah proses penguraian makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan dan perbaikan sel. Di mana tujuan dari proses pencernaan adalah mengubah molekul besar yaitu karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul kecil seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Tujuannya apa? Yaitu agar zat-zat tersebut dapat diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ yang akan terlibat dalam proses pencernaan adalah makanan itu akan melalui beberapa organ. Makanan akan melalui mulut, di mana di dalam mulut ada namanya proses mekanisme di mana makanan dikunyah oleh gigi untuk memperkecil ukurannya. Di mulut juga ada proses kimiawi kelenjar ludah yang mengeluarkan enzim amilase yang mulai mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Di dalam mulut, makanan yang sudah dikunyah dan bercampur ludah disebut bolus. Selanjutnya, makanan yang sudah menjadi bolus akan masuk ke kerongkongan, di mana di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot melingkar. Setelah melewati kerongkongan, bolus akan masuk ke dalam lambung, di mana bolus akan bercampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang melalui proses yang mulai mencerna protein. Makanan berubah menjadi bubur halus yang disebut dengan kimus. Setelah melalui lambung, kimus akan masuk ke usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu di dalam hati. Nutrien diserap oleh dinding usus ke dalam darah. Setelah melalui usus halus, selanjutnya akan melalui usus besar, di mana di dalam usus besar air dan mineral diserap, sisa makanan dibentuk menjadi feses. Selanjutnya feses akan disimpan sementara di rektum. Setelah itu akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan. Ya, diulangi lagi sekali, melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus.